Bapak, terima kasih atas kesehatan yang kau berikan hari ini kepadaku. Bapak, kiranya kau jauhkan hamba-Mu ini dari segala goda-godaan setan, harta, tata, dan wanita. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya sukses. Sukses? Gimana mau sukses? Uang aja kamu gak punya. Hei setan jelek, diam kau. Jangan kau ganggu anak Tuhan. Malaikat sombong kita muncul. Pergi kamu sana. Ya dong, kan aku malaikat pelindung. Wah, ada HP ini. Apa ini? Jangan kori, segera kembalikan. Itu kan milik orang. Gak usah sasaran balik. Kamu itu gak ada uang. Sudah ambil saja lumayan. Jangan kori. Sudah ambil saja lumayan buat makan sebulan. Ambil aja lah, lumayan aku jual. Salah. Kori, kemari kamu. Baik bos, ada apa bos? Bos. Laporan kamu ini salah. Perbaiki sana. Baik bos, akan saya kerjakan. Nanti kalau sudah selesai laporannya, taruh ke meja saya. Jangan kasih ke yang lain. Baik bos. Saya mau pergi dulu. Baik bos. Kori. Kasihan sekali kamu. Laporanmu itu sebenarnya sudah benar, tetapi masih saja disalah-salahkan. Yang sabar ya, Kor. Ingat, ini melatih kesabaran. Iya, mungkin ini cobaan dari Tuhan untuk melatih kesabaranku. Sabar? Sabar apaan? Biar aku kasih tahu ya. Laporanmu itu kalau sudah selesai, langsung saja dikirim ke kantor pusat. Biar atasanmu itu dipecat dan kamu bisa naik jabatan. Jangan, Kor. Itu namanya menipu. Menipu? Menipu apanya? Jangan benar. Hei setan jelek, pergi kau. Kamu yang pergi. Iya ya, Pak, aku coba aja atasanku biar aku bisa naik jabatan. Tidak. Wah, sepertinya bos sudah datang nih. Bos, ini laporannya kemarin suruh merevisi. Gimana bos, apakah ada kesalahan? Tidak, terus. Ini ada surat untuk kamu. Surat apa ini bos? Baca sana. Terima kasih bos. Apa ini dari bos tadi? Wah, puji Tuhan, aku naik jabatan. Terima kasih ya Tuhan. Sepertinya aku harus ke gereja sekarang juga. Aku akan ke gereja. Wah, pulang ah, udah sore. Cie, bos. Ikut kita main yuk. Enggak, mau pulang aja. Ayolah bos. Kita kan dengar-dengar bos udah naik jabatan. Senang-senang lah sama kita. Party-party gitu. Iya sih naik jabatan, tapi apa? Betul itu Kori. Sudah, ikut saja. Lumayan dapat 2 wanita cantik. Stop, Kori. Jangan. Nanti dosa tambah banyak. Hari gini masih mikirin dosa. Kamu itu masih muda, umurmu masih panjang. Sudah pergi saja. iya juga ya, mereka cuma juga. Ayolah. Yuk. Senang-senang lah kita dulu. Sini. Minum dulu bos. Ya, bos kan capek kan. Jangan banyak-banyak. Senang-senang lah kita. Jalan-jalan jalan. Sedikit tiga. Tambahin lagi dong. Happy kita hari ini. Buat dirimu senang bos.
Sila bos. Sekali aku ya. Tinggal. Panas sekali. Panas kan Lori? Hah? Panas sekali di sini. Kasihan sekali kamu. Sekarang kamu menemaniku di sini. Hah? Di neraka. Kamu di dunia sudah banyak bersenang-senang. Sekarang rasakan akibatnya. Tidak. Ternyata hanya mimpi. Terima kasih ya Tuhan Kau telah memberi kesempatan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Kau telah mengingatkan hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya hamba-Mu ini Kau jauhkan dari segala goda-godaan, harta tahta, dan wanita. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Amin. Wah, ada HP ini. HP siapa ya? Hubungin aja lah, siapa tahu ada yang cari. Bu, ini HP ibu ya? Iya, Ini, makasih mas. sama-sama. Karena kehendak Tuhan, aku masih hidup sampai sekarang. Sepertinya aku harus ke gereja. Shalom semuanya. Shalom. Kita sedang untuk memuji nama Tuhan. Hari ini kita ada perayaan untuk Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus telah menang dan kuasa salibnya Tuhan telah menang menebus kita semuanya. Kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Yesus terlalu besar bagi kami semuanya. Terlalu besar yang sangat luar biasa. Thank
Kau memberikan kehidupan bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan. Tuhan, segala pujian, hormat tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagi kami, Tuhan. Segala perkara kami, segala harapan kami, semuanya kami taruh di bawah kaki salibmu. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Haleluya.
hari ini mendengarkan kebenaran firman di pagi hari ini. Selamat Paskah, selamat memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya yang senantiasa hidup di dalam diri kita. Berbicara tentang Paskah pasti selalu akan ada yang namanya perayaan gitu. Biasa gereja merayakan hari di mana Kristus menyatakan karyanya kepada kita manusia, yaitu karya penyelamatan atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu merupakan hal yang biasa. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lakukan dan itu sangat penting selain kita merayakan, yaitu kita benar-benar memaknai dengan baik apa maksud dan tujuan dari Allah untuk mati dan bangkit bagi manusia. Dan sebagai pemuda, ya, sebagai pemuda tentu terkadang kita dibingungkan apa maksud dari Paskah sesungguhnya. Padahal Paskah itu sendiri merupakan salah satu peninggalan dari orang Israel, bukan dari kita orang Indonesia. Tapi mengapa kita memperingati Paskah? Dalam Paskah ada peristiwa yang memang terjadi, dan peristiwa ini sudah tercatat dalam sejarah, sehingga ketika kita mempelajari sejarah tentang peristiwa Paskah, ada esensi, ada makna yang perlu kita temukan. Kristus mati dan bangkit bagi kita bukan dengan tujuan yang remeh, ya, bukan dengan tujuan yang biasa, tapi ada hal yang perlu Dia kerjakan untuk kita. Pada hari ini kita akan berbicara tentang kehendak Allah. Kematian dan kebangkitan Kristus merupakan kehendak Allah. Berbicara tentang kehendak Allah yang Tuhan Yesus alami, di sana ada yang namanya misi. Allah memberikan misi kepada Yesus untuk menyelesaikan kehendak Allah. Jika misi itu tidak diselesaikan oleh Yesus Kristus, apa jadinya? Oleh karenanya kita perlu mengetahui apa arti dari kehendak Tuhan itu sendiri. Berbicara tentang kehendak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kehendak berarti kemauan, keinginan, harapan yang keras. Ya. Kalau orang tua kita mungkin mereka pasti punya yang namanya kehendak bagi anaknya. Misal kalau dulu saya masih SD, SMP, SMA, orang tua memiliki keinginan supaya saya jadi dokter, begitu ya. Nah, keinginan keras dari orang tua saya supaya saya jadi dokter, dan untuk menjalani keinginan yang keras itu setiap hari pasti mereka akan mengingatkan kepada saya supaya belajar dan belajar. Tetapi pertanyaannya, apakah memang kita harus selalu mengikuti harapan dari orang tua atau tidak? Ya. Ada baiknya memang kita mengikuti harapan apa yang orang tua harapkan. Tapi memang seorang anak juga memiliki keinginannya tersendiri mau jadi apa. Tetapi berbeda jika kita berbicara tentang kehendak Tuhan. Mau tidak mau, kita sebagai orang beriman, orang percaya, kita perlu mengikuti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa bernegosiasi dari apa yang sudah Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh karenanya kehendak Tuhan itu berarti kemauan Allah bagi manusia untuk dapat terjadi. Allah mau supaya kita menjadi apa yang Allah ingin kita dijadikan seperti apa, begitu. Jika Allah menginginkan kita untuk menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat,
ya marilah kita menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kalau Allah ingin supaya kita menjadi pemuda, pemudi yang terpelajar, yang berwawasan luas, maka kita perlu mengikuti apa yang Tuhan mau itu dengan cara kita perlu belajar. Kita perlu yang namanya membuka pikiran kita untuk wawasan-wawasan yang belum kita ketahui. Tapi permasalahannya apakah kita suka dengan apa yang Tuhan mau? Karena kita punya ego. Ya. Karena kita punya ego. Lalu apa yang Yesus mau bagi saya dan bagi Anda semua? Kira-kira apakah Anda, apakah para pemuda-pemudi di tempat ini sudah tahu apa yang Tuhan mau untuk dirimu? Kalau berbicara kehendak Allah, ada dua hal yang memang kita perlu ketahui. Kehendak Allah yang berdaulat dan efektif. Ini berarti kehendak ini melampaui apapun yang dapat kita ketahui di bumi. Kehendak Allah yang bersifat berdaulat dan efektif ini mutlak. Ya. Jadi terkadang-kadang kalau kita memang bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki atas hidupku? Sebab terkadang memang kehendak Allah itu tersembunyi bagi kita. Kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan kehendaki. Yang bisa kita ketahui dari apa yang ingin Tuhan kerjakan adalah kita punya keinginan atau tidak untuk melakukannya. Permasalahannya di situ. Punyakah kita keinginan untuk melakukan kehendak Allah? Sering memang kehendak Allah itu tidak enak prosesnya. Tapi hasil dari apa yang akan Tuhan kehendaki dalam hidup kita pasti baik. Dua, kehendak Allah juga berbicara tentang menyenangkan Allah. Pertama tadi kehendak Allah berdaulat dan efektif. Kedua, kehendak Allah berbicara juga tentang hal yang menyenangkan Allah. Berbicara lagi tentang kehendak Allah artinya kita memohon untuk mengetahui keputusan Allah yang tersembunyi atau berusaha untuk kita ketahui dari apa yang menyenangkan bagi Allah. Saya ulangi, kehendak Allah berarti memohon untuk mengetahui keputusan Allah yang tersembunyi dan kita berusaha untuk mengetahui apa yang menyenangkan bagi Allah. Ya tentu kita memohon kepada Allah, Tuhan apa kehendak-Mu? Sebagai seorang pemuda, ya saya sekarang masih pemuda begitu ya. Dan dulu waktu saya SMA lah misal begitu, seusia Anda, SMA, kuliah, sering bertanya, Tuhan mau apa dari saya? Apalagi waktu pergumulan saat kuliah, ya saat mau wisuda, saat mau wisuda bingung, mau wisuda ini mau kemana? Saya jurusan pendidikan agama Kristen, tentu kalau untuk bekerja, fokus pekerjaannya ya hanya satu, mengajar, menjadi guru agama Kristen. Kalau pendidikan agama Kristen ngajar bisnis, bingung, nanti ujung-ujungnya itu apa yang kamu kerjakan kehendak Tuhan enggak? Ya ujung-ujungnya kembali ke sana, halal teologi ya. Nah makanya saya bingung, Tuhan kalau saya nanti wisuda mau jadi apa? Kalau mau jadi pelayan Tuhan di gereja, saya pelayanan di GSJA juga di Batu Penjuru, di desa ya. Kalau saya pelayanan full di desa, saya lihat kehidupan gembala sidang yang ada di situ. Sangat-sangat harus struggle ya, sangat-sangat harus berjuang. Mau makan pun perlu berdoa dulu. Meskipun memang ya sebagai orang Kristen kalau kita mau makan ya harus berdoa. Maksudnya adalah minta Tuhan supaya kasih. Dan saya pikirkan, Tuhan kalau mau jadi pelayan Tuhan di gereja, makan apa nanti? Ya.
bergumul dan bergumul. Nah, akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Bertanya, Tuhan, jadikan aku seperti apa yang Kau mau. Ujung-ujungnya kayak gitu. Karena sudah tidak bisa lagi berpikir mau jadi apa. Karena hanya dua pilihan, satu guru, dua jadi pelayan di gereja. Nah, kedua hal ini tidak dekat dengan yang namanya uang. Ya. Kenapa saya berbicara uang? Dunia semakin jahat dan ukuran keberhasilan seseorang diukur dari banyaknya uangnya, asetnya berapa. Itu kalau dunia. Nah, waktu saya belum sampai tahap sekarang ini, itu jadi pikiran saya. Ya. Dan memang dibutakan, dikaburkan dengan lingkungan-lingkungan saya. Mereka berbicara tentang usaha mereka, mereka berbicara tentang pekerjaan mereka, tentang finansial mereka. Sedangkan ketika saya harus berbicara hal seperti itu, bertolak belakang. Tuhan, saya ini pelayan Tuhan, masa saya mau berbicara tentang materi? Ya. Tapi itulah yang namanya proses. Kita baca sama-sama dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus mengajak murid-murid, ya, ke taman Getsemani. Lalu Tuhan mengatakan supaya mereka duduk dan berdoa. Itu aja perintah Tuhan, berdoa. Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Cukup sampai di situ dan nanti ayat selanjutnya bisa dibaca. Ada 3 kali Tuhan Yesus berdoa, mengucapkan kata-kata yang sama, ya. Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jika Yesus mengatakan ini, berdoa tentang hal ini 3 kali, berarti ini bersifat urgent atau sangat mendesak sekali. Karena peristiwa ini sebelum penyaliban Yesus. Yesus dikatakan dalam firman Tuhan dia merasa sedih dan gentar. Tentu sebagai Yesus yang adalah manusia, hal itu wajar kalau dia merasa takut atau merasa sedih, merasa gentar. Dan ketakutan yang Tuhan rasakan disebabkan bukan karena dia akan disiksa, menurut saya. Tapi ketakutan yang Yesus rasakan disebabkan karena ketika dia menerima cawan yang isinya adalah murka Allah, yang isinya adalah dosa, hal yang Yesus takutkan adalah ketika dia memang menerima dosa yang kita sudah lakukan itu, hal yang terjadi adalah dia akan mengalami keterpisahan hubungan dari Bapa di sorga. Itu yang menjadi hal yang disedihkan oleh Yesus, ya. Makanya di atas kayu salib Tuhan Yesus cuma katakan, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Sungguh luar biasa teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, bukan soal siksaannya yang dia sedihkan, tapi soal nggak mau dia terputus koneksinya dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selama menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita memperhatikan kehidupan hubungan kita kepada Tuhan? Ya. Memang pemuda zaman sekarang itu banyak kesibukannya. Saya tahu karena pemuda zaman sekarang sangat multitasking, ya. Mereka bisa mengerjakan banyak
banyak hal dalam satu ruang yang memang di situ-situ saja, tetapi yang dikerjakan banyak. 1, update status. 2, mungkin kalau ada temannya gibah. 3, sambil kalau sudah punya usaha memantangi usahanya, jualan online dan sebagainya. Ya, sangat multitasking. Dan memang dunia ya saat ini seperti itu ya, menuntut kita untuk cepat, efisien dan efektif. Tapi di dalam dunia yang seperti ini kita juga perlu yang namanya memikirkan kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Yesus mau menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa? Karena kehendak Allah pasti mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Itu yang perlu kita yakini. Kehendak Allah pasti mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Meskipun terkadang kehendak Bapa itu harus dilalui dengan jalan yang susah, namun hasilnya pasti baik. Ya. Saya yakin dan percaya pemuda-pemuda di tempat ini sudah mengalami setiap perjalanan-perjalanan yang tidak baik dalam hidupnya. Tetapi di akhir dari perjalanan yang tidak baik itu, Tuhan pasti sudah sediakan jalan yang baik, sudah sediakan hasil yang baik. Ingatlah hal itu supaya imanmu tetap teguh. Jangan lupakan perjalananmu yang sudah lama dengan Tuhan. Dan jangan tiba-tiba pas ada masalah langsung lupa. Tuhan, Engkau tidak mengasihi aku lagi, Tuhan, sepertinya aku punya masalah ini, tetapi kenapa Engkau tidak tolong? Padahal Tuhan sebelum-sebelumnya juga sudah tolong. Nah, itulah kadang-kadang kita tidak mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Berbicara juga tentang kehendak Allah pasti juga menimbulkan banyak pertanyaan. 1, Tuhan, aku mau jadi apa? Tuhan, usahaku ini mau dijadikan seperti apa? Tuhan, aku nanti kalau kuliah mau kuliah di tempat apa? Tuhan, nilaiku jelek, nanti bagaimana masa depanku? Mungkin kalau juga sudah ada yang memikirkan, Tuhan, aku hidup kok selalu jomblo terus, apa memang aku ini nggak laku, Tuhan? Apa yang Kau kehendaki dari sisi kesendirianku ini, Tuhan? Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kalangan anak-anak muda, dan saya sendiri kadang-kadang juga begitu. Ya. Tapi ya memang begitulah kalau kita mau menyelami kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan ada yang memang sifatnya tersembunyi, tidak Tuhan bukakan kepada kita. Tapi ada memang yang sifatnya untuk menyenangkan Tuhan, dan Tuhan bukakan hal itu supaya kita lakukan. Hanya kuncinya 1, ketika kita mau mencari kehendak Tuhan, kita juga harus punya keinginan melakukan kehendak Tuhan. Jangan langsung, Tuhan apa kehendakmu? Tuhan nyatakan itu, tapi akhirnya kita negosiasi sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah nyatakan kehendaknya. Pada hari ini, apa yang saat ini sedang pemuda-pemudi di sini gumulkan, mau jadi apa, mau seperti apa masa depanmu, itu sudah engkau tanyakan kepada Tuhan. Tunggulah sampai Tuhan jawab hal itu. Ya. Dalam menunggu kita juga perlu melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan, dicari melalui kita baca firman Tuhan. Beberapa kehendak Tuhan memang sudah dijelaskan dalam Alkitab. Contohnya tentang pekerjaan ya. Allah memang tidak ada mengatakan kita harus bekerja jadi dokter. Dalam Alkitab Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tetapi yang jelas Alkitab katakan supaya kita jangan mencuri. Artinya kalaupun nanti kita jadi dokter, jangan menjadi dokter yang mencuri. Mencuri apa? Mungkin kalau ada orang sakit, karena dilihat orang itu sepertinya nggak mampu membayar, akhirnya tidak dilayani dengan baik. Ya. Alkitab sudah katakan banyak hal tentang apa yang Tuhan kehendaki. Tapi untuk hal yang spesifik dalam kehidupan kita secara pribadi, kita perlu cari itu bersama Tuhan. Seberapa sering di antara kita jika mengalami masalah atau tantangan itu justru malah meragukan Tuhan? Kita lebih sering siap menerima berkat Tuhan daripada menerima tantangan. Ya.
Jangan ikut Tuhan menurut pikiran kita. Kadang-kadang karena kita masih muda, kita punya idealisme sendiri, kita punya pikiran yang kekeh, yang tidak bisa dicairkan, agak diluluhkan gitu ya. Akhirnya kita terlalu ngotot dengan apa yang kita pikirkan. Nah, ikut Tuhan itu jangan menurut pikiran kita, tapi ikut Tuhan, marilah menurut pikiran Tuhan sendiri. Orang beriman yang benar, semakin lama tantangannya akan semakin sulit. Nah, itulah keistimewaan kita sebagai orang beriman dan orang percaya. Bagaimana caranya agar kita tahu kehendak Allah, dan ini menjadi penutup bagi kita? Ada 4 hal. 1, mari kita buka hati untuk menerima Dia. Ya. Ketika kita mau tahu caranya supaya kita bisa ngerti kehendak Tuhan, kita perlu buka hati untuk menerima Dia. Menerima Dia, menerima firman-Nya, menerima apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Ya. Kedua, kita perlu menanggalkan ego kita. Kita perlu menanggalkan keegoisan kita supaya kita tahu kehendak Allah. Dalam hal yang saya pelajari tentang ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, dan jadilah kehendakmu. Di sana ada kata ego dalam bahasa Yunaninya yang berarti aku, begitu. Dan ada kata su yang menandakan itu kembali kepada Tuhan, gitu ya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita bukan keakuanku yang harus diunggulkan, ya, tetapi apa yang Tuhan mau kerjakan, mau lakukan, itulah yang harus didahulukan. Kalau berbicara tentang ego, saya punya ego ya, saya punya prinsip sendiri. Tapi kalau sudah dibenturkan dengan yang namanya firman Tuhan, kadang-kadang harus rendah hati untuk menanggalkan ego ini. Karena terkadang memang ego ini tidak benar. Lebih benar apa yang Tuhan katakan, itu prinsipnya. Ketiga, mulai bangun hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Salah satu hal yang perlu kita lakukan ya baca firman. Ya, kita memang menjadi generasi yang suka membaca status, membaca informasi yang beredar sekarang, menonton hal-hal yang sedang viral. Ya, itu menjadi hal yang menarik yang memang kita gandrungi untuk saat ini. Tapi untuk membaca firman, kita juga perlu se-excited atau se-tertarik ketika kita baca status-statusnya orang, gitu. Kalau saya memang setiap hari lah kita harus baca Alkitab 1, 2, 3 pasal harus, supaya kita tahu sekali lagi apa yang Tuhan ingin lakukan bagi kita lewat firman-Nya. Enggak susah kok baca Alkitab, enggak bosan juga. Supaya kita tidak bosan baca Alkitab, ya mari kita nikmati masalah hidup yang ada. Kalau kita punya masalah, justru disitulah kita harus lebih tertarik baca Alkitab, karena pasti akan Tuhan sediakan jalan keluarnya. 4, mulai berpikir dari sisinya Allah. Ketika kalian dan saya mengalami masalah, mengalami kendala-kendala yang ada, yang kita alami, jangan lalu menyalahkan keadaan itu, tapi marilah kita ambil waktu berdoa. Gak harus cari tempat yang enak. Di saat kita mungkin dimanapun kita sedang makan atau apa, kita langsung ingat begini, Tuhan, aku punya masalah ini dan ini gak selesai-selesai. Ada apa yang ingin Tuhan kerjakan untuk aku lewat masalah ini? Ya, jangan lalu cari selalu apa sih solusinya Tuhan, apa ini. Tapi tanyakan, Tuhan, apa yang ingin kamu lakukan, apa yang akan engkau lakukan melalui masalah yang aku alami. Jadi berbicara tentang kehendak Tuhan adalah segala sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Para pemuda-pemudi, tanyakan kepada Tuhan pada hari ini, Tuhan mau apa dalam hidupmu? Tuhan mau mengerjakan hidupmu seperti apa?
Kalau kamu sudah menanyakan hal itu, dalam hatimu perlu ada yang namanya keinginan mau melakukan kehendak Tuhan. Jangan hanya mau tahu kehendak Tuhan apa, tapi juga perlu mau atau ingin melakukan apapun kehendak Tuhan aku akan lakukan itu. Meskipun prosesnya tidak enak, meskipun kita harus mengorbankan banyak hal. Salah satu contohnya banyak para hamba-hamba Tuhan yang mereka awalnya dulu sebagai seorang guru pendidikan agama Kristen gitu ya. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mengabdikan diri sebagai pelayan Tuhan di gereja full time. Dan sampai sekarang Tuhan masih pelihara hidup mereka. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita, itu intinya. Tuhan tidak akan biarkan kita sampai kekurangan, itu intinya. Maka daripada itu, mari kita belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di nama Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Kiranya juga Tuhan menyatakan keinginannya di dalam kehidupan kita semua secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, seperti apa yang telah Tuhan Yesus teladankan dalam kehidupan kami, bahwa kehendak Allah lah yang terbaik yang jadi dalam kehidupan kami. Tuhan, ketika kami ingin tahu kehendak Tuhan, Tuhan mampukan kami juga untuk mau melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami bisa seturut apa yang Tuhan mau. Dan ketika kami juga sudah menyerahkan hidup kami ke dalam kehendak-Mu, kami yakin dan percaya semua akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, berkati para pemuda masa depan pendidikan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka cita-citakan, Tuhan berkati orang tua mereka, saudara mereka. Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan untuk kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Hai teman-teman, akhirnya kita masuk di dalam pengumuman. Dan pengumuman apa sih isinya? Pasti menunggu-nunggu ya. Yang kemarin yang sudah mengikuti acara-acara kita, yang acara online, baik secara Google Form, baik ngisi Sikrito, membuat kata-kata yang indah seperti itu, dan ada juga menang kuis. Siapa itu pemenang kuisnya? Kita panggilkan dulu pemenang kuis kita, yaitu pertama Mbak Reva, dan yang kedua ada Mas Isa. Kami persilakan untuk maju ke depan. Kami persilakan untuk memberikan hadiahnya. Selamat untuk pemenangnya. Semoga besok-besok aktif lagi ya dengan acara-acara yang seperti ini. Terima kasih. Silakan kembali. Ya, seperti yang tadi sudah ada 2 pemenang yang mendapatkan hadiah. Tetapi jangan kecewa karena masih ada 2 pemenang lagi, yaitu pemenang Sikrito. Yang pertama adalah Adi, dan yang kedua pemenang Google Form adalah Kori. Kami persilakan untuk maju ke depan. Dengan kasih nanti Ibu Mesin memberikan hadiah kembali untuk pemenangnya. Selamat pagi. Selamat buat Kori. Dan karena berhubungan teman kita yang bernama Adit sedang ada kerjaan yang lain, hadiahnya akan diantarkan secara langsung ke rumahnya. Oke teman-teman, masih ada pengumuman satu lagi. Kita dalam acara Pasca tahun ini yang bertemakan dengan God Will, kita masih ada 1 hadiah lagi buat semua peserta kita di acara Pasca ini.
yang akan diberikan pada saat pembagian gizi. Dan nanti setiap pembagian gizi, teman-teman juga akan mendapatkan souvenir seperti ini, masker, dan ada juga stand HP. Jangan lupa datang dan dapatkan souvenirmu. Bapak, sampai jumpa pasca tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat seluruh staf mentor dan panitia Paskah PPAIO 935 tahun 2021. Tuhan yang memberkati seluruh pelayanan saudara. Pada saat ini mari kita akan tutup ibadah ini dengan penyertaan dan berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur jikalau pada saat pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah online. Biarlah Tuhan saja yang akan memberkati seluruh yang melayani pada saat hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kehadiran Kristus sehingga hidup kami benar-benar ada di dalam kendali, ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan selama. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan yang akan memberkati dan menyertai kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput orang-orang kudus-Nya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Shalom.